Shalom, salam satu tubuh Kristus. Shalom Indonesia yang semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabar saudaraku terkasih dimanapun saat ini berada, yang terus setia memberikan dukungan untuk channel Refrain Muhammad Paulus Tambunan. Terima kasih untuk setiap dukungan saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena dengan dukungan saudaraku terkasih, dengan terus men-sharingkan video ini kepada banyak orang, menjadi suatu kesaksian yang hidup. Dan setiap saudaraku yang telah menyaksikan video ini terus boleh memberikan dukungan dengan melakukan subscribe, like, dan komen, dan juga share, tentunya akan memberikan dukungan yang hebat untuk channel ini terus bertumbuh dan berkembang menjadi berkat bagi banyak orang untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita menyadari keberadaan kita hari ini, kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus yang sangat mahal. Tidak ada satu nilai harga pun yang bisa disebutkan untuk harga setiap jiwa kita. Karena setiap kita ditebus oleh harga yang sangat mahal. Harga darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib yang membasahi bukit Golgota. Kalvari adalah saksi bagaimana penebusan itu terjadi dan bagaimana Yesus rela memberikan nyawanya demi menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita merenung sebagai seorang Kristen, berapa besar harga yang sudah kita bayar untuk membalas kebaikan Tuhan? Seberapa besar harga yang sudah kita bayar untuk mengemban amanat agung, untuk memberitakan Injil Kerajaan, dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu video khusus untuk penginjilan, untuk hamba Tuhan, untuk pelayan Tuhan, untuk setiap orang yang telah dipanggil dan dipilih menerima anugerah keselamatan, untuk berani pergi memberitakan Injil, karena jaminan penyertaan Tuhan itu sempurna sampai dengan akhir zaman. Video yang ingin saya bagikan kali ini, saya beri satu judul yang menurut saya adalah sebuah tantangan iman bagi setiap kita, yaitu menangkan jiwa berapapun harganya. Karena Bapa kita telah memberikan satu contoh yang luar biasa. Berapa harga yang telah diberikannya untuk menebus umat manusia. Bahkan tugas pemberitaan Injil untuk memenangkan jiwa-jiwa berapapun harganya adalah perintah daripada Yesus sendiri. Sebuah amanat agung, sebuah kata-kata wasiat daripada Tuhan Yesus yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Jadi jangan pernah mengaku anak Tuhan jika kita tidak mau mendengar kata wasiat daripada Tuhan kita, dan kita tidak mau menghidupi wasiat itu karena kita menolak untuk melakukannya. Wasiat dari seorang bapak harus dilakukan oleh anak-anaknya. Terlebih ini adalah wasiat daripada Tuhan kita, penebus kita, juru selamat kita Yesus Kristus, bahwa kita harus pergi menjadikan semua bangsa muridnya. Amanat agung jelas memerintahkan kepada kita. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada perintah-perintah Tuhan sebagai Bapa kita. Bahkan di saat Bapa kita kembali ke tempatnya, Dia telah memberikan satu wasiat kepada kita, yaitu amanat agungnya. Untuk kita harus pergi memberitakan Injil Kerajaannya, menjadikan semua bangsa murid, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan harus mengajar setiap mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan Bapa kita kepada mereka. Dan jaminannya adalah Dia, Tuhan, akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kesudahannya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita seorang diri. Orang boleh jago khotbah, saudaraku. Orang boleh jago ngomong di atas mimbar. Orang boleh jago ngajar.
Tapi yang jago mengemban amanat agung, yang jago memberitakan Injil, yang jago memenangkan jiwa berapapun harganya, itulah yang sungguh-sungguh mengerti kehendak Bapa dalam kehidupannya. Sehingga kita layak menerima mahkota kehidupan itu. Karena ingat, Matius 7:21 jelas berkata, bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi kalau kita tidak mau melakukan kehendaknya, amanat agungnya yang paling sempurna itu, maka sesungguhnya kita menolak kehendaknya. Dan kita menipu diri kita sendiri, bahkan kita menipu Tuhan kita. Kalau kita mengaku kita mengasihinya, kalau memang kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan perintahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan membayar berapapun harganya demi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa itu. Sebagai satu bukti, jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16, ini suatu hal yang menjadi firman yang sudah familiar didengar oleh setiap orang Kristen, orang-orang percaya. Tapi apakah ini sudah kita lakukan, saudaraku? Yohanes 3:16 ini adalah suatu hal yang sangat umum dibicarakan tentang bagaimana merespon kasih Allah, bagaimana menghidupi kasih Allah, dan bagaimana memberitakan Injil itu. Tapi apakah sudah kita kerjakan pembuktian kasih itu? Karena di dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi menyelamatkan kita, Bapa kita rela memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk turun ke dunia, meninggalkan tahta kemuliaannya, menjadi manusia karena manusia yang ditebus. Sekali lagi, Yesus harus menjadi manusia karena manusia yang ditebus. Kalau anjing yang ditebus harus jadi anjing, kalau kuda yang ditebus harus jadi kuda. Tapi mereka tidak berguna, binatang tidak bernilai mulia. Kita manusia yang diciptakan serupa segambar dengannya, itu yang mulia, bahkan termulia dari semua ciptaannya. Maka dia menjadi manusia dan dia rela mati di atas kayu salib demi menebus manusia. Itulah bukti kasih yang sempurna, kasih yang rela membayar harga berapapun nilainya, sampai dia merelakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, harus mati di atas kayu salib. Dan Yesus Kristus karena cinta kasihnya begitu besar kepada umat manusia, rela mati di atas kayu salib demi menyelamatkan manusia, saudara dan saya yang hari ini telah menerima anugerah keselamatan itu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan ngaku-ngaku kita cinta Tuhan, jangan ngaku-ngaku kita sudah ditebus, jangan ngaku-ngaku kita orang percaya, jangan ngaku-ngaku kita sudah menjadi orang Kristen yang mengikuti setiap perintah Yesus Kristus. Kalau kita tidak berani, dan bahkan yang lebih mengerikan lagi, kita tidak mau memberitakan Injil demi menyelamatkan jiwa-jiwa itu berapapun harganya, harus kita bayar harganya. Gak bisa kita berdiam. Sekali lagi, orang boleh jago khotbah di mimbar, orang boleh jago melayani dalam gereja, tapi bukan itu esensi kekristenan. Harus menyatakan kasih, harus pergi, harus menyelamatkan jiwa-jiwa dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan keselamatan akhirnya dirasakan oleh seluruh umat manusia dan Tuhan dipermuliakan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini menjadi suatu perenungan saya beberapa waktu yang lalu, waktu saya terbang dari Batam menuju ke Bekasi. Dalam perjalanan dari airport menuju ke Bekasi, ke tempat tujuan saya merenung waktu saya berada dalam bus Damri itu. Saya berkata begini, Tuhan, cukup banyak secara hitungan manusia saya memenangkan jiwa. Banyak harga yang sudah saya bayar. Tapi apakah ini sudah menyenangkan hatimu? Untuk itu Tuhan berbicara kepadaku. Apa yang harus aku lakukan hari esoknya lagi, sehingga aku terus boleh bergerak maju memberitakan Injil tanpa takut, tanpa getar, tanpa lelah, tanpa mengasihi diriku sendiri, dan aku boleh menyelamatkan semakin banyak jiwa-jiwa berapapun harganya untuk menyenangkan hatimu, sehingga aku didapati memiliki iman, dan aku didapati terus mengumpulkan bersamamu ya Bapa, membawa jiwa-jiwa ke dalam lumbungmu untuk menerima keselamatan kekal. Waktu saya merenung itu saudaraku, saya berkata, Tuhan ajar aku. Selesai saya pelayanan di Bekasi, tiba-tiba Roh Kudus berkata, berangkat kau ke Cikarang. Saya berangkat ke Cikarang, melayani di Cikarang, membawa lawatan, menyatakan kuasa firman yang disertai dengan kuasa itu. Selesai dari Cikarang, belum sempat saya beristirahat, Roh Kudus itu berbicara, berangkat kau ke Minahasa. Saya
seketika malam itu juga berdiskusi dan mencari tiket. Saya terbang menuju ke Minahasa. Jam 1:30 dini hari saya terbang. Jam 6 pagi saya sampai di Bandar Udara Samratulangi. Setelah itu saudaraku terkasih, saya kerjakan tugas bagian saya di sana. Saya mau terbang dari Minahasa menuju Jakarta, dari Jakarta ke Lampung. Saya tidak bisa langsung ke Lampung. Saya harus tertahan di Provinsi Banten. Begitu mendarat di Cengkareng, saya tidak bisa langsung terbang ke Lampung. Saya harus berada di Provinsi Banten terlebih dahulu. Di Banten kami harus duduk bersama dengan anak Tuhan yang manis, dengan sahabat, dengan Abangda, berdiskusi membicarakan bagaimana kami harus pergi, bergerak memberitakan Injil kerajaannya, menyelamatkan jiwa-jiwa, berapapun harga yang harus dibayar. Kami berhitung tentang angka, mulai dari yang nolnya digitnya 5, nolnya digitnya 6, nolnya digitnya 7, nolnya digitnya 8, sampai nolnya digitnya 9. Kami bicarakan bersama-sama. Karena apa? Kami rindu perkenanan Tuhan terus mengalir atas hidup kami, dan boleh memakai kami untuk kami terus memberitakan Injil kerajaannya. Karena apa saudaraku? Sekali lagi, Matius 7 ayat 21 adalah firman Tuhan yang paling saya takuti. Kenapa? Karena bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dikatakan di ayat 21 dari Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-22 dikatakan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membuat tanda dan mukjizat demi namamu. Tapi ayat yang ke-23 itu membuat kami semakin takut dan gentar. Enyalah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Bayangkan jika apa yang kita lakukan hari ini bukanlah keinginan Tuhan dalam pelayanan kita. Sesungguhnya kita bukan sedang menyenangkan hati Bapa kita. Kita bukan sedang menyenangkan hati Tuhan kita, tapi kita sedang menyenangkan diri kita sendiri. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berjuang melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan diri kita, bukan menyenangkan kelompok kita, bukan menyenangkan sinode kita, tapi mari kita berjuang menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga berapapun harga jiwa-jiwa yang harus dibayar, kita rela melakukannya. Kita rela melepaskan hak kita. Dan kita semakin gigih, semakin giat untuk melihat tuaian yang sudah menguning itu. Dan kita berjuang mati-matian dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi, sampai dengan keuangan kita untuk menyelamatkan mereka. Karena apa? Mereka sedang berjalan menuju kebinasaan. Karena kita juga pun akan mati. Dan kita pun bisa menjadi binasa kalau kita sedang tidak melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa saya suka bikin video di pekuburan? Beberapa jemaat bertanya, bahkan beberapa pemirsa di YouTube, sahabat di YouTube bertanya kepada saya begini, Om Paulus, kenapa sih kok suka kali membuat video YouTube di pemakaman umum atau di pekuburan? Jawaban saya sederhana. Saya katakan begini, karena saya ingin mengingatkan diri saya bahwa saya akan mati. Dan waktunya saya tidak pernah tahu kapan saya akan mati. Dan saya ingin mengingatkan kepada seluruh umat manusia, secara khusus untuk orang-orang percaya, bahwa kita juga semuanya akan mati. Kapan waktunya nggak ada yang tahu. Tapi apakah kita sudah siap menyambut hari kematian kita? Apakah kita sudah bekerja buat Tuhan selama hidup kita? Apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa selama hidup kita? Bagaimana dengan bangunan rumah rohani kita di surga? Apakah sudah siap bangunannya? Dan apakah kita sudah menyenangkan hati Bapa kita? Itu pertanyaan yang terus saya tanyakan kepada diri saya, dan jawaban-jawaban yang terus saya sampaikan kepada setiap orang yang bertanya kepada saya. Karena kita pasti mati. Apakah kita mati secara daging dan kembali kepada kehidupan kekal, atau bahkan kita akan mengalami kebinasaan kekal? We never know. Tapi di saat kita mau terus melakukan kehendak Bapa kita di surga, kita mau terus menyelamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya, saya kira percaya hidup kita akan berkenan kepadanya, dan kita berhak mendapatkan mahkota kekal selama-lamanya. Jadi jangan biarkan manusia itu binasa tanpa mendengar nama Yesus dan tanpa menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan jangan juga biarkan dirimu sendiri binasa karena kamu hidup sebagai orang Kristen tapi tidak melakukan kehendak Bapamu yang di surga. Jadi mari kita berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kita. Mari kita bergerak maju, mari kita beritakan Injil kerajaan, mari kita selamatkan jiwa-jiwa. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin keren, dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Berapapun harga yang harus dibayar,
Mari kita berani bayar harga. Lepaskan kekayaanmu di dunia. Bangun persahabatan dengan Mammon yang tidak jujur. Tabur sebanyak-banyaknya, karena kamu akan menuai lebih banyak. Salam kemenangan. Saya Reverend Muhammad Paulus N. Tambunan, senantiasa mengajak kita untuk membawa shalom dan lawatan untuk Indonesia. Bersama kita bisa. Tuhan Yesus semakin memberkati setiap kita. Shalom.